mutiara. Setetes air mata lebih berharga dari sebutir mutiara. Air mata kita, saudara dikasih Tuhan, berharga di mata Tuhan. Kalau itu berkenan di hadapannya. Saudara, air mata yang keluar dari mata, dari kelopak mata kita itu diakibatkan banyak hal. Ada karena masuk ke mata abu atau sesuatu, jadi kita gesek-gesek begini, keluar air mata. Ada air mata keluar menetes karena terluka oleh sesuatu, terpukul tubuh ini mungkin, maka meneteslah air mata karena sakit. Ada juga air mata keluar dari mata kita karena kita ditinggal oleh orang yang kita kasihi. Dia pergi mungkin jauh ataupun pergi untuk berpisah dengan kita ke alam lain. Ada juga air mata keluar karena sedih. Sedih. Ada juga air mata keluar karena terharu. Terharu. Terharu itu puas. Puas mungkin karena anak kita tamat sekolah, ataupun dapat pekerjaan yang layak, yang diimpikan orang tua atau diimpikan oleh anak. Jadi air mata bersyukur. Ada juga air mata karena sakit di dalam hati. Banyak sekali air mata. Saudara dikasih Tuhan, apapun yang membuat engkau menangis, kalau engkau menangis itu terlibat nama Tuhan yang kudus, air matamu berharga. Dia menghargai itu semua. Saudara dikasih Tuhan, kalau oleh karena Tuhanlah engkau menangis, kita menangis, maka ke judul yang tadi, setetes air mata lebih berharga dari sebutir mutiara. Bukan sama harganya dengan sebutir mutiara, tapi lebih berharga dari sebutir mutiara yang beratnya 2 gram. Mahal sekali, saudara. Mahal. Saudara dikasih Tuhan, saudara dikasih Tuhan, air mata di mata Tuhan ada berharga, ada juga air mata di mata Tuhan tidak berharga. Saudara dikasih Tuhan, saat kita menyembah, meneteslah air mata kita, itu berharga. Berharga di mata Tuhan. Pada saat kita memuji Tuhan, kita rasakan jamahannya, seringkali menetes air mata ini. Ini berharga di mata Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Tapi ada juga air mata yang tidak berkenan, yang tidak berharga di mata Tuhan. Yaitu ada air mata yang berpura-pura. Ada air mata buaya. Ada air mata, ada udang di balik batu. Jadi banyak ya, penyebab seseorang itu menangis, banyak sekali. Tetapi saudara dikasih Tuhan, baiklah kalau kita meneteskan air mata, kalau sempat meneteskan air mata,
itu karena kita melibatkan nama Tuhan saja. Itu yang berharga, saudara dikasih Tuhan. Pada waktu Hana menangis di rumah Tuhan, dia berdoa memohon anak. Dia menangis banyak, saudara. Banyak air matanya menetes. Bukan hanya menetes, tapi sudah mengalir. Dan waktu Tuhan tilik keberadaan si Hana ini, Tuhan lihat dia, dan Tuhan merasa berharga air matanya itu. Sampai ada nyanyian berkata, dia mengerti bahasa air mata. Sungguh, Tuhan mengerti bahasa air mata. Ayat kita yang kita baca tadi, saudara, dikatakan, sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung. Tuhan yang menghitung. Air mataku pun kau taruh ke dalam kirbatmu. Semuanya telah kau daftarkan. Terdaftar semua tetes air mata kita. Terdaftar semua keluh kesah kita. Terdaftar semua kesengsaraan kita. Dia simpan dalam kirbat. Kenapa dia simpan? Karena berharga. Lebih berharga dari sebutir mutiara. Saudara dikasih Tuhan. Pada waktu Tuhan berkata kepada seorang raja yang bernama Hizkia, umurmu tidak akan panjang lagi. Jadi sampaikanlah pesan-pesan terakhirmu kepada istrimu, kepada anakmu, bahkan kepada bangsamu. Lalu apa yang terjadi, saudara? Hizkia memalingkan wajahnya ke dinding dan dia menangis, terisak-isak. Dia menangis terisak-isak. Tuhan, ingatlah akan hamba-Mu. Bagaimana hamba-Mu dengan tulus, ikhlas melayani, mengerjakan tugas untuk-Mu. Apa yang kukerjakan di kerajaan ini semata-mata hanya untuk-Mu. Dia menangis terseduh-seduh. Lalu datang kembali firman itu. Aku telah melihat air matamu. Oleh karena air matamu itu menetes, berharga di mataku, maka umurmu ku perpanjang 15 tahun lagi. Dia hidup 15 tahun lagi dengan sehat. Itulah harga dari air mata. Saudara dikasihi Tuhan. Dalam kitab Matius dikatakan, berbahagialah kamu kalau engkau dianiaya oleh karena namaku. Itu kan air mata. Berharga tetes air mata. Kalau karena nama Yesus engkau dihina. Berharga air matamu. Kalau karena Yesus engkau dicela. Berharga air matamu di mata Tuhan. Karena engkau melakukan firman Allah. Orang berkata kepadamu, ada udang di balik batu. Berharga di mata Tuhan. Tapi ada yang lebih berharga lagi. Itu enggak mungkin kita, enggak bisa dikatakan. Setetes darah yang tertumpah oleh karena melayani. Saya tidak bisa katakan berapa nilainya. Stefanus telah mempersembahkan bukan hanya air mata, tapi darahnya pun telah dia persembahkan. Pada waktu dia dirajam dan dia hampir ditutupi oleh batu yang dilempari orang kepadanya. Yohanes Pembaptis telah mempersembahkan darah, bukan kalau air mata sudah biasa, tapi dia sudah mempersembahkan darahnya di dalam penjara bagi Kristus. Saudara dikasihi Tuhan, Petrus pun telah mempersembahkan darahnya. Bukan hanya air mata, bukan hanya penderitaan dan membuat dia meneteskan air mata, tetapi dia telah mempersembahkan darahnya. Paulus pun telah mempersembahkan darahnya. Sebelum dia mempersembahkan darahnya yang terakhir, di penjara pun
telah dia persembahkan darahnya. Dia tidak ingin mempersembahkan darah, tetapi dia harus mempersembahkannya karena darah itu keluar pada saat dia disiksa. Saudara dikasih Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, hari ini mungkin kita, mungkin ada di antara kita yang memiliki banyak masalah, persoalan. Saudara, air matamu berharga di matanya. Air mata kita berharga. Tapi kita harus datang dengan sungguh-sungguh. Persembahkan air matamu. Menangislah. Menangislah. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan butuh air mata. Sampai dia tampung dalam kirbatnya. Satu penampungan yang khusus dia tampung dan dia mengerti bahasa air mata itu. Tapi ingat, air mata yang karena namanya terlibat. Sebab ada juga orang menangis bukan karena nama Kristus, bukan karena Kristus, tetapi karena dia cari sendiri masalah, cari sendiri persoalan. Dan akhirnya dia tertimpa masalah dan membuat dia menangis. Lalu dia menyesali kelakuannya, ataupun dia hanya menangis tertimpa rencana jahatnya sendiri. Jadi dia menangis. Itu tidak berharga. Itu enggak berharga, saudara dikasih Tuhan. Berharganya air mata di mata Tuhan pertama sekali adalah pada saat seseorang menerima Yesus, menjamah dia dalam hidupnya, menetes air matanya. Itu air mata pertama sekali, khususnya dalam diri saya. Menetes air mata saya. Kenapa menetes? Karena jamahan itu. Saya nggak tahu entah karena apa. Pokoknya jamahan itu kuat. Saya yakin dan percaya setiap orang Kristen pernah mengalami hal ini. Mungkin pengalaman saya rasa semua yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sungguh-sungguh menyadari pasti dia meneteskan air mata. Enggak terbendung air mata itu. Menetes, saudara. Saya mengingat seorang penginjil perempuan Katin Kuman. Waktu itu dia masih gadis yang sangat muda. Dia menangis di gerejanya dengan jamahan Tuhan. Dia menangis dan dia bercerita air mata yang pertama itu sungguh deras air matanya mengalir, saudara. Dia berkata, sungguh deras air mataku tertumpah, jatuh dari kelopak mata. Karena jamahan Tuhan yang pertama itu, saya pun pernah merasakan ini, saudara, dan saya yakin kita pernah semua merasakan ini. Karena kita terharu. Lebih dalam kita menyelidiki kenapa air mata itu menetes. Karena dia telah mengampuni kita dan menerima kita apa adanya. Pada saat kita masih bergelimbangan dalam dosa, dia telah menerima kita apa adanya. Kita menangis. Jamahan itu sungguh luar biasa. Dan jamahan itu adalah jamahan yang akan mengubahkan hati setiap anak Tuhan. Jamahan itu akan mengubahkan hati anak-anak Tuhan. Dan mulai dari situ berubah terus. Itu kerinduan Tuhan dan tidak pernah berhenti. Berubah ke arah pembaharuan rohani, pembaharuan iman, pembaharuan pengenalan akan Kristus. Setiap hari, setiap saat diperbaharui. Jadi saudara dikasih Tuhan, berharga air matamu kalau engkau sungguh-sungguh datang kepadanya. Saudara dikasih Tuhan, beranjak dari apa yang saya katakan ini, ada 3 air mata massal yang tidak berarti lagi di mata Tuhan. 2 sudah terjadi dan 1 belum.
2 sudah terjadi, tapi 1 belum. Air mata massal ini terjadi zaman kuno, zaman dulu. Yaitu zaman air bah. Zamannya Nuh, ya. Tadi pujian berkata bahwa anaknya akan berangkat dan dia merasakan ada perkataan orang seperti Nuh. Seperti Nuh yang membuat satu gereja, Bahtera itu gereja keselamatan, Bahtera keselamatan, tapi orang mengejeknya. Nah, ini tertulis dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-5, saya akan baca. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia, yaitu Allah, mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Saudara dikasih Tuhan, Nuh telah memberitakan kebenaran bahwa Bahtera keselamatan itu dia bangun punya alasan yang kekal, punya tujuan yang kekal, bukan alasannya sementara, bukan alasannya cari sensasi, bukan alasannya cari nama, bukan alasannya supaya terkenal, tetapi dia itu sungguh-sungguh memang punya alasan yang kekal. Karena bangunan yang dia bangun itu berasal dari Allah. Pada waktu Nuh membangunnya, Nuh bercerita kepada orang lain. Nuh sangat berharap ada orang yang tertarik kepada pekerjaannya, kepada tugasnya, pada mimpinya, pada misinya, kepada visinya. Tapi justru dia dipermalukan. Bukti dari dia dipermalukan, saudara, tidak ada orang yang ikut dengannya. Padahal dia selalu bercerita tentang kebenaran yang dia bangun itu. Bukanlah satu pekerjaan yang semu, bukanlah satu pekerjaan yang fana, bukanlah satu pekerjaan yang sia-sia. Tapi itulah satu pekerjaan yang berbicara tentang bahtera keselamatan yang dibangun oleh Yesus zaman kita sekarang. Tapi itu juga ada zaman dulu. Saudara dikasih Tuhan. Tapi apa yang terjadi? 100 tahun dia membangun bahtera. Berarti 100 tahun dia memberitakan Injil. Memberitakan kebenaran. Tapi saudara, tidak ada satu orang pun yang tertarik. Hanya dia sekeluarga saja. 3 anaknya laki-laki, 3 anaknya menantunya perempuan, istri. Hanya 8 orang yang selamat pada waktu itu. Datanglah air bah. Mereka belum percaya juga. Sampai akhirnya Tuhan sendiri yang menutup bahtera itu. Menutup pintunya. Tidak ada seorang pun yang mau ikut. Saudara, bukankah waktu itu ada air mata yang mengalir amat banyak? Saya sebut air mata massal. Seluruh manusia pada waktu itu mati, ditenggelamkan oleh air bah. Semua mereka menangis dan berseru, Nuh, tolong kami. Tuhan, tolong kami. Tapi apa boleh buat? Tuhan sudah tutup pintu. Saudara dikasih Tuhan, air mata mereka semua kalau disatukan mungkin bisa mengalir, saudara. Itu air mata murni mengalir menjadi satu sungai. Tapi saudara, tidak berharga lagi. Tapi air mata itu, saudara, tidak menyentuh hati Tuhan lagi. Air mata itu sudah sia-sia. Tidak ada lagi artinya. Kalau engkau mau menangis, hari inilah menangis. Oleh karena nama Tuhan engkau menangis. Itu ada artinya. Berharga di matanya. Dia mengerti bahasa air mata. Engkau tidak mengerti menjelaskan arti dari air matamu. Tapi Tuhan mengerti apa maksud tujuan engkau menangis.
Karena dia maha tahu, maha mengerti. Dia kenal air matamu, dia kenal kata-katamu yang tidak sempurna. Kita berkata-kata mungkin gak bisa lagi sempurna. Orang sampai kita gak ngerti. Dia pikir kita itu kerasukan setan. Sama seperti Hana, pada waktu dia berdoa di rumah Tuhan, dia menangis. Pendetanya pun berkata, jangan lagi kau mabuk anggur seperti orang gila. Pendetanya gak ngerti. Tapi Tuhan yang kepadanya dia berseru, mengerti. Dan akhirnya air mata yang berharga itu menghasilkan apa yang dia minta. Saudara dikasih Tuhan, sekaranglah berharga air mata itu. Jangan sempat terlambat. Amin, saudara. Mungkin kita berkata, nantinya setelah kiamat. Wow, saudara dikasih Tuhan, seseorang bisa terlambat. Kalau hari ini seseorang meninggal, dia meninggal dan tidak terlibat nama Yesus di dalamnya, nama yang kudus. Saudara pikir dia selesai waktu mati? Tidak. Waktu dia jumpa dengan Tuhan, dia menangis. Dia menangis. Di alam lain ada kehidupan, dia menangis. Dia menjerit, Tuhan Yesus tolong. Tapi malaikat akan menyeret dia dengan sejuta jeritan. Tak digubris lagi. Dengan sejuta penyesalan, Tuhan Yesus tidak hargai lagi. Dengan sejuta tawaran, mungkin karena dia kaya, tidak ada artinya. Sekaranglah penyesalan itu ada artinya. Sekaranglah air matamu ada artinya. Sekaranglah pemberianmu ada artinya. Nanti, apabila sudah dipanggil, itu tidak ada lagi artinya. Yang kedua, saudara, air mata masal yang kedua ada di ayat yang selanjutnya, ayat yaitu 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-6. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Ini Sodom dan Gomora. Air mata masal yang kedua adalah air mata kota Sodom dan Gomora. Saudara, di sana pun ada orang benar, namanya Lot. Kesaksian hidupnya tidak diterima oleh penduduk kota Sodom dan Gomora. Tidak diterima. Jadi, saudara, boleh dikatakan dialah hamba Tuhan. Nuh hamba Tuhan di masanya. Lot hamba Tuhan di masa Sodom dan Gomora. Saya hamba Tuhan di masa sekarang. Si Josh nanti jadi hamba Tuhan di mana Tuhan taruh dia melayani. Hidup jadi hamba Tuhan benar seperti kata pujian tadi. Bangun gereja. Tidak sedikit cuma orang yang menghargai, apalagi hanya sedikit orang yang masuk ke dalam untuk diselamatkan di dalam Kristus. Tetapi saudara dikasih Tuhan, mereka akan menyesal karena menolak. Kita kalau GPDI kan saudara, dari tidak ada jemaat menjadi ada, kan begitu. Dari tidak ada menjadi ada. Artinya seperti kami di sini diberikan hamba Tuhan merek. Dia pun dulu dari nolnya di sini kan, tapi artinya dari nol tidak ada menjadi ada. Ini hamba Tuhan yang baru ini pun nanti di sini begitu juga. Dari tidak ada menjadi ada. Lalu dibangunlah gereja, diceritakanlah tentang Yesus. Berkumandanglah berita itu. Tapi kita berdoa banyaklah nanti orang di sini yang diselamatkan. Banyak nanti dimenangkan oleh Joyce jiwa-jiwa.
saudara dikasih Tuhan, yang menjadi oleh-oleh pelayan, menjadi sukacita, menjadi mahkota nanti di hidup yang kekal. Sodom dan Gomora ada nyanyian begini. Banyak air mata yang tertumpah di masa zaman Sodom dan Gomora. Itu ada nyanyian. Dulu nyanyian ini sangat menyentuh saya. Jadi banyak air mata yang mengalir di masa zaman Sodom dan Gomora. Rasa sakit karena Tuhan datangkan dari surga api dan belerang. Mungkin mereka menangis karena menyesal sebagian, tapi semuanya pasti menangis karena kesakitan. Saudara, saya mau tunjuk di tempat di mana mereka sekarang. Zaman Nuh, air mata berlinangan. Zaman Sodom dan Gomora, air mata berlinangan. Zaman Nuh ditambah zaman Sodom dan Gomora sama dengan mereka sekarang ada di api neraka. Sampai hari ini mereka menangis. Dan sampai selama-lamanya mereka menangis. Mungkin tidak mengeluarkan air mata lagi karena di neraka. Tapi mereka menangis sampai hari ini. Dan sampai selama-lamanya. Tapi tangisan mereka ataupun air mata mereka tidak berharga lagi. Amin, saudara. Kalau mau menyesal, hari inilah waktunya untuk menyesal. Hari ini waktunya untuk kita menangis. Apapun bentuk tangisan kita, saudara, dikasih oleh Tuhan. Kalau pikir-pikir, saudara, Nuh ini pendeta gagal, ya kan? Gagal dia. Secara penglihatan manusia, dia gagal. Kenapa dia gagal? Ya, jemaatnya pun cuma keluarganya. Istrinya, anak laki-laki tiga menantunya. Waduh, dia menggembalakan orang yang 7 orang bersama dengan dia 8 orang selama 100 tahun. Kelihatannya memang gagal. Penglihatan manusia gagal. Tapi sebenarnya dia bukan gagal. Dia berhasil. Penglihatan manusia dia gagal. Di hadapan manusia dia gagal. Karena tidak ada orang yang masuk ke gereja yang besar itu. Tapi tiba saatnya Nuh dinyatakan berhasil. Saudara, ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ikutlah Tuhan dengan hati yang murni. Ikutlah Tuhan dengan hati yang tulus. Ikutlah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, apakah duka, apakah suka, apakah senang, apakah air mata, apakah tertawa, semua itu terjadi dalam hidupmu. Biarlah itu karena terlibat nama Tuhan. Titik. Tidak ada yang lain. Jadi kalau engkau ke ladang pagi hari, itu karena menyenangkan Tuhan. Amin. Bangun pagi hari, engkau bangun bukan untuk bekerja, tapi engkau bangun untuk Tuhan. Iya. Mau tidur pun tidur untuk Tuhan. Mau makan pun makan untuk Tuhan. Semuanya untuk Tuhan. Bukan untuk kita. Maka semua itu akan Tuhan perhitungkan, saudara dikasih Tuhan. Sodom dan Gomora telah hancur. Penduduknya hancur. Zaman Nuh, seluruh dunia telah hancur. Itu menjadi peringatan bagi kita zaman sekarang sebagai anak Tuhan. Supaya kita mengerti. Sebagai pelajaran bagi kita, supaya kita mengerti bahwa arah hidup ini adalah ke depan. Bukan ke belakang dan bukan jalan di tempat. Maksud saya, arah hidup ini kepada Tuhan.
Dan kalau tidak arah hidup ini kepada Tuhan, maka kita akan menangis. Dan menangis terus, tapi tidak ada lagi jawaban. Hari ini kita menangis ada jawaban, tetapi di alam sana nanti tidak ada lagi yang menjawab. Saudara merintih, saudara menangis, saudara berseru memanggil nama Yesus, tidak ada lagi jawaban. Bayangkan saudara dikasih Tuhan, kalau kita di penjara saja seumur hidup itu terlalu berat. Padahal jangan dulu seumur hidup. 5 tahun saja kita di penjara, itu terlalu berat. Terlalu berat, saudara. Jangan 5 tahun saja, istri pasti menangis, anak pasti menangis. Kalau suami yang di penjara. Kalau anak yang di penjara, mama papa menangis, kakek nenek menangis, adik kakak menangis semua. Menangisi dia 1 tahun di penjara. Sakitnya minta ampun. Di penjara. Kalau 5 tahun, 10 tahun, pernahkah engkau bayangkan kalau neraka itu penjara kekal? Sangat mengerikan. Sangat mengerikan, saudara. Ajak anakmu ke gereja. Ceritakan kepadanya Yesus, Sang Penyelamat itu. Jangan kau biarkan anakmu berkeliaran hari Minggu. Saya selalu tekankan kepada kita tentang anak, bukan kepada bapak. Kita di bawah otoritas bapak yang bisa mengatur kita. Tapi kita tidak bisa mengatur dia. Hanya kita katakan, Pak, Ma, ayo ke gereja. Dengan keras enggak bisa, tapi kepada anak kita bisa katakan keras. Karena dia di bawah otoritas kita. Kalau engkau tidak tegas tentang ibadahnya, sama saja engkau mengizinkan dia dengan penjara yang abadi. Haleluya. Aku berkata kepada kita, ini fakta, ini kenyataan, ini realita, ini reality. Bukan bukan menakut-nakuti. Dan kalau saya cerita tentang surga itu bukan hiburan. Bukan hiburan semata. Kalau saya memberi kata-kata harapan itu bukan hiburan, itu kepastian. Kalau saya berkata tentang dosa itu kepastian. Saya berkata tentang kebenaran itu satu kepastian. Bahwa orang yang berjalan dalam kebenaran pasti kepada hidup yang kekal surga. Orang yang berjalan dalam kejahatan itu pasti. Jadi Tuhan itu punya 2 hukum. Hukum kepastian, yaitu yang berada dalam kebenaran pasti masuk surga, yang berada di dalam kejahatan pasti masuk neraka. Saudara dikasih Tuhan, jangan-jangan ada di antara kita keselamatannya pun dia tidak sayang lagi. Ada orang begitu, saudara. Dirinya pun dia tidak pedulikan lagi surga neraka, udahlah itu. Tapi ingat, sadarlah sebelum Anda dipanggil. Karena kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil. Saudara dikasih Tuhan. Saudara, air mata berharga. Air mata berharga. Jadi, mari kita sekarang membenahi diri kita, saudara. Tentang perjalanan hidup ini yang belum selesai. Satu lagi air mata yang berharga, yaitu kalau kita berdoa dan meneteskan air mata untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Ini sangat berharga. Saya sudah diselamatkan. Jadi kapanpun saya mati, saya akan masuk surga. Kapanpun dan dimanapun. Ada di antara kita masih ragu kapanpun dia mati, dia ragu masuk surga. Kalau kau ragu, Firman Tuhan berkata tidak ada kepastian dalam keraguan-raguan. Yang ada kepastian adalah kalau dia dalam Yesus mati dia surga. Yang ragu-ragu itu, Firman Tuhan berkata enggak dapat apa-apa. Karena ragu-ragu itu sama dengan kitab Wahyu berkata suam-suam kuku. Ditolak. Mengikut Tuhan suam-suam kuku ditolak. Apalagi suam-suam kuku pun nggak sampai. Itu ditolak, saudara. Tolak. Nah,
Dan saya sudah diselamatkan, dan saya menangis buat mereka yang belum diselamatkan. Ini jemaat kita ini, saudara. Banyak yang harus saya tangisi. Karena ibadahnya Senin Kamis. Jangankan Senin Kamis, sebulan sekali pun ada yang nggak datang. Itu menjadi tangisan saya. Apakah dia akan datang lagi ke gereja? Kalau datang, apakah ini awal dari kesungguhan? Atau hanya 1, 2, 3, 4 kali hilang lagi? Nah, air mata berharga, bukan tidak berharga. Tangisilah istrimu, tangisi suamimu dalam doa, tangisi anak-anakmu, tangisi tetanggamu. Apalah itu. Tapi itulah yang Tuhan mau. Waktu Yesus pergi ke Yerusalem, sebelum sampai di Yerusalem, dia menangis. Dia berkata, Yerusalem, Yerusalem, berkali-kali aku berusaha mengumpulkan engkau, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah naungan sayapnya. Tapi engkau Yerusalem tidak mengerti. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi. Engkau yang membunuh utusanku. Engkau yang menghina dan memenjarakan, memenggal kepala hamba-hambaku. Yerusalem, Yerusalem, betapa jahatnya engkau. Engkaulah Yerusalem itu. Saudara, kenapa Yesus berkata, berkali-kali aku berusaha untuk mengumpulkan engkau di bawah sayapku, karena ada bahaya di luar naungan Kristus. Tapi penduduk Yerusalem tidak mengerti. Bukankah orang Yerusalem yang menyalibkan Yesus? Ya, orang Yerusalem. Dari situ dia dibawa ke Golgota. Di situ dia disalibkan. Mereka tidak merasa berharga Yesus itu. Dia salibkan. Sampai dia mengutuk keturunannya. Biarlah anak cucu kami menanggung akibat daripada perbuatan kami ini. Yaitu bahwa Yesus harus disalibkan. Biarlah anak cucu kami yang menanggung resiko itu. Bayangkan sampai hari ini kutuk itu saudara terjadi. Dan orang Israel hanya sedikit yang mengenal Yesus. Nah, saudara dikasih Tuhan. Mari kita hari ini sadar. Amin, saudara. Hari ini kita sadar. Hari ini kita berubah sebelum terlambat. Menangisi jiwa-jiwa yang terhilang, menangisi pekerjaan Tuhan yang jauh dari sempurna ini. Jangan kita biarkan pekerjaan Tuhan ini tak terkerjakan, padahal kita bisa mengerjakannya, tetapi kita tidak kerjakan. Maju mundurnya pekerjaan Tuhan ini, sekali lagi saya katakan, itu terletak pada kita semua. Bukan pada seseorang, saudara. Jadi kalau kita menangis karena jiwa-jiwa, karena pekerjaan Tuhan, sekali lagi saya katakan, setetes air matamu lebih berharga dari sebutir mutiara. Tuhan memberkati. Inilah firman Tuhan pada kita pada saat ini. Kita nyanyi satu nyanyian yang berkata, berikanku hati